bisa menemukan Yai Haji Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari yang berkata langsung bahwa Syekh Al-Jufri lah yang mengusulkan supaya pemimpin Indonesia Insinyur Soekarno dan bendera negara adalah merah putih. Kalau ada tulisannya serahkan ke saya. Saya akan memutolaahnya. Jadi nggak mudah. 6.000 tahun. 6.000 tahun ini. Bukan 600 tahun loh ya. Bendera merah putih itu sudah 6.000 tahun di Nusantara. Bagaimana bisa mau dihapus oleh propaganda melalui orang-orang hebat yang ada di negeri kita? Luar biasa. Nah, kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, dari semua kalangan yang ada di dunia, semua yang berbahagia pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kesenangan, keberkahan, semoga penuh juga dengan keselamatan. Kita senantiasa mendapatkan rahmatan, nikmatan, kebahagiaan, keselamatan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan beserta dengan segenap anggota keluarga dan bahkan nanti melebar sampai dzurriyyah keturunan panjenengan semua senantiasa mendapatkan berkah hasanah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sihah wal afiyah, segar wal abugar, tiada halangan satu apa, guna untuk bertolabul ilmi, sharing, berbagi informasi tanpa ada niat menggurui. Kita intisyarul ilmi, mengharap ridho ilahi, mengharapkan kita mendapatkan ilmu yang maslahati dan manfaati. Malam hari ini kita akan mengupas dengan lugas dan jelas, tanpa ada rasa malas dan juga perasaan was-was bahwa ternyata ada sebuah kilas, tentang kitab-kitab karya Habaib Alawi yang ditulis dengan ikhlas. Yakni kitab ini. Hadza kitabu zuhuril haqa'iq fi bayanit tara'iq lis Sayyid al-Jalil wal Fadil an-Nabil al-Wari az-Zahid an-Nasik al-Abid murabbil muridin wa mursyidis salikin sulalati afadilin nas Sayyid Abdullah atau Abdillah bin Maulana As-Sayyid Alwi bin Hasan Al-Abbas maddallahu lana walil muslimina fi hayatihi wa a'ada alaina min salihi da'watihi amin. Kitab Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq sudah dapat panjenengan akses bersama di heizin.com di bawah video kita ini. Kami tidak membahas secara menyeluruh awalan
wa akhiron, tetapi nanti panjenengan teruskan sendiri penelitian dan mutolaahnya sampai di mana kehebatan hasil karya pemikiran para leluhur habaib yang ada. Kitab ini sebenarnya kitab pegangan ahli tarekat yang membahas masalah ilmu-ilmu hakikat menuju ke arah ma'rifat. Tetapi ketika kami teliti, ya ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Nanti para habaib ini akan menuduh kami, oh kamu belum kelasnya, belum cukup ilmunya untuk memahami kata-kata mutiara yang ada di dalam kitab karya leluhurnya, khususnya Zuhurul Haqaiq fi Bayanit Taraik ini. Tetapi jangan meles alasan seperti ini, tidak. Tapi kita nanti bisa memahami sebenarnya. Walaupun penuh dengan kata mutiara yang penuh dengan unsur bijaksana, tetapi kita tetap bisa memahaminya kok. Ya. Bahwa walaupun penuh dengan unsur sastra, tapi ada beberapa tulisan yang berdasarkan lisan yang mudah untuk kita memahaminya. Tidak seperti ayat yang mustabihat yang selama ini kita memahami Quran kita. Tapi ini jelas masuk dalam kategori muhkamat. Ya, kata-kata prosa saja yang mudah kita bisa memahaminya. Hadza kitab, ini adalah kitab yang bernama Zuhurul Haqaiq. Artinya adalah terlihat terang jelasnya ilmu-ilmu hakikat. Ya. Dan kitab ini menerangkan tentang tarekat-tarekat yang mengulas tentang torekoh-torekoh yang dikarang oleh Sayyid Al-Jalil, ya. Dan orang yang dikatakan Sayyid yang agung, ya, yang memiliki keutamaan yang secara kontinu, yang ahli wirai dan ahli zuhud, yang selalu tekun dalam beribadahnya, yang mampu, ya, mendidik murid-muridnya dan menunjukkan petunjuk kepada para pencari hidayah darinya, keturunan afaldilin nas. Lah, ini termasuk bagian daripada mengunggulkan klannya, keturunan dari orang-orang yang utama-utamanya manusia. Ya, sama sebenarnya kalau dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kan bisa kita membaca dan memahaminya bahwa anna afdolan nas ahlul bait wa afdalu ahlul bait alu ba'alawi. As-Sayyid Abdullah atau Abdillah bin Maulana As-Sayyid Alwi. Jadi kitab ini adalah karya dari Habib Abdullah bin Maulana Alwi bin Hasan Al-Attas dari marga Al-Attas. Sekali lagi, orang dari kalangan habaib yang menggunakan gelar Habib itu dari kalangan Al-Attas, yakni Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau Al-Attas. Sebelumnya ya pakai syekh, ya, kadang nyolong-nyolong Sayyid, ya sama seperti ini, As-Sayyid Al-Jalil, padahal nggak pas itu. Kalau syarif jarang, kadang-kadang syekh, kadang imam, ya. Ya, maddallahu lana, semoga Allah memanjangkan, mengulurkan, ya, memanjangkan kepada kami dan segenap umat Islam dalam hidupnya Sayyid Abdullah bin Maulana As-Sayyid Alwi, dan mengembalikan, ya, memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan doanya. Amin. Min sholihi ta'awati, kebaikan-kebaikan doanya. Kitab ini jenengan baca nanti mulai dari muqaddimahnya, berikut guru pengantarnya. Di antaranya, kalau sampai halaman
Ini halaman masuk dalam mukadimah ini ya. Halaman 13. Halaman 13 ini jelas beliau menyebutkan, nanti jangan buka bersama, halaman 13, tentang silsilah pengarang kitab Zuhurul Haqa'iq fi Bayanit Tara'iq ini. Silsilahnya ditulis di sini nyambung sampai ke Nabi kita. Ya ini. Wa hadza nasabi min jihatil abai wal jaddi wal jududi. Ya, jadi mufrad, judud, jamak. Jadi inilah nasabku dari jalur ayah dan kakekku. Aku ini adalah al-fakir ilallah wal ghani bihi ahqarun nas, yakni Abdullah bin Alwi bin Hasan bin Ali bin Ahmad bin Soleh bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman bin Akil ya bin Salim bin Abdullah, terus sampai Kanjeng Nabi. Padahal palsu, enggak sesuai. Ya beginilah ya propaganda yang terus ditulis ya. Begitu juga disampaikan melalui lisan, dituliskan dan disampaikan dengan lisan. Ini namanya berusaha untuk mensyuhroh dan istifadhahkan. Hampir sama seperti pencetus dan pengusul bendera merah putih Indonesia, ya. Sampai sekelas ya berita Gontor News itu juga tahun 2019 itu mendapatkan informasi propaganda ya dari, ya mohon maaf saya nggak menjelekkan partai ya, dari Ketua Dewan Syuro ya, cucu dari pihak perempuannya Sis Al-Jufri, Salim Segaf Al-Jufri, dengan gambar beliau plus gambarnya Sis Al-Jufri dan bendera merah putih. Begitu juga sehingga mampu meracuni memori ya pemikirannya kawan-kawan kami yang ada di Gontor. Oleh sebab itu, wahai Gontoriyun, Gontoriyat ya, santri-santriyah. Kalau Gontor itu bukan santriwati, santri dan santriyah ya, muta'alimin, muta'alimat. Sadar, jangan sampai mudah diperdaya. Kalian itu di atas semua golongan yang ada, bahkan di atas al-khairat palu sulsel sana itu. Jangan mudah kena propaganda. Walaupun sekelas alumni Gontor, Prof. Din Samsudin dan Dr. ya Hidayat Nur Wahid sudah kena propaganda ini, tapi selamatlah kalian, selamatkanlah diri dan santri kalian. Pesan kami ya, karena yang nonton kami ini banyak dari alumni Gontor, baik yang ada di Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Tapi alhamdulillah kitab-kitab ini kalian belum pernah memilikinya. Ya, tidak hanya dari Gontor, semua kiai-kiai pondok pesantren malam hari ini menyimaknya. Ya. Dan bahkan ada yang protes. Terakhir kali kami live streaming dari Indonesia Timur itu protes. Yai, saya ya Muslim Indonesia Timur, seorang tokoh sekaligus alumni Al-Khairat, tapi tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Al-Khairat. Karena Al-Khairat yang digawangi oleh GAL panglimanya, yakni Kiai Haji Husain Habibu itu ya, itu membabi buta ya, saya nggak setuju itu. Nah, lah kemarin itu juga saya kan membaca apa yang ada di sambar.id ya kan, tapi saya melewati satu kata yang sangat mengandung unsur sara, sarkastik dan kekerasan, apa ya, menghalalkan darahnya Kiai Fuad. Ya, berarti ajaran nanti tak periksa lagi, kenal semua kalian. Hasil didikannya kayak gini, radikal dan ekstremis, mengarah ke teroris, menghalalkan darahnya Gus Fuad Barat. Ya, saya membela yang benar, bukan membela yang bayar. Jadi sekali lagi, jangan mudah terperdaya dengan propaganda, apalagi adu domba. Ingat, tanggal 19 bulan ini akan ada demo, katanya besar-besaran.
Demo itu diikuti oleh juhala, bukan fuqaha. Sekali lagi, yang dituntut itu apa? Nanti malah justru tidak menutupi aib al-khairat. Al-khairat hanya menjadi tempat persembunyiannya Habib Alawi dalam kesesatannya. Jadi jangan sampai nanti digabungkan. Saya masih melindungi al-khairat, Palu sana. Saya masih melindungi, ya. Karena saya menganggap al-khairat masih moderat. Jadi jangan ikut-ikutan, kalian itu sudah kena hasutan. Jadi nanti kalau misal ada yang memprotes kami, ya sekelas Prof. Din Samsudin, ya Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang benar mengusulkan, mencetuskan bendera merah putih itu kakek saya. Sis Al-Jufri, pahlawan nasional, itu layak bagi kita. Saya punya bukunya. Selain referensi data kitab yang kami miliki, kami juga orang nasional, kami orang kampus perguruan tinggi. Pasti kalian mau lari kemana, kecegat semua. Ini masih buku ejaan lama. 6.000 tahun bendera merah putih. Sis Al-Jufri itu tahun berapa? 1930 baru datang ke Palu. 2 kali ke Nusantara ini, tapi yang terakhir itu sampai meninggal 1969. Lah 6.000 tahun ya, bendera merah putih itu sudah ada yang mau dirampas sama orang yang baru datang. Dipropaganda melalui lembaga-lembaga yang ada, yang terkenal di Indonesia, dan tokoh-tokoh ya inilah sekelas profesor, doktor, kiai yang katanya alim, ulama, alama sekali bisa kena. Ini 6.000 tahun sang merah putih karya dari Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ya seorang muslim, seorang pendidik ya, ilmuwan ya, alamah kalau bahasa Arabnya. Muhammad Yamin bukan Muhammad Shimal. Ashabul Yamin bukan Ashabus Shimal dalam surat Al-Waqi'ah itu. Kalau saya buka bersama, ya silakan. Nanti kita kaji bersama. Jadi jangan saya enaknya klaim-klaim, wah merah putih. Kalau memang ada cerita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam muktamar yang dilaksanakan tahun 1937 itu hanya sekedar kemungkinan tutur tinular saja. Saya nggak pernah menemukan itu kitab atau catatan asli resmi yang muasir, primer sampai sekundernya. Saya nggak dan belum menemukan itu. Kalau ada yang bisa menemukan, Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berkata langsung bahwa Syekh Al-Jufri lah yang mengusulkan supaya pemimpin Indonesia Insinyur Soekarno dan bendera negara adalah merah putih. Kalau ada tulisannya serahkan ke saya. Saya akan memutolaahnya. Jadi nggak mudah. 6.000 tahun. 6.000 tahun ini. Bukan 600 tahun loh ya. Bendera merah putih itu sudah 6.000 tahun di Nusantara. Bagaimana bisa mau dihapus oleh propaganda melalui orang-orang hebat yang ada di negeri kita? Luar biasa. Nah, kembali ke kitab. Kembali ke laptop. Jangan melebar jauh-jauh. Nanti tema yang berbeda saja. Jadi kitab Dhuhurul Haqaiq ini jelas kami tidak menfitnah. Berkata ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ngomong itu dasare. Oleh sebab itu kawan-kawan Muhibin dan FPI, MMI dan kawan-kawan lainnya ya, jangan mudah jenengan diperalat. Ayo ngaji bersama dengan kita. Kita ini makhluk yang berakal, gunakan akal sehat kita untuk mempelajari siapa sebenarnya habaib-habaib yang ada. Begitu loh. Jangan sedikit-sedikit halal darahnya, bunuh. Nah, apa bedanya dengan ISIS sana? Nggak cocok. Jadi mohon Al-Khairat melalui Gal Panglimanya untuk mengkritik agar tulisan di sambat.id itu dicabutnya. Kalau enggak, berarti jelas nanti ini akan jurus terakhir saya keluarkannya. Jangan gampang-gampang mengatakan halal darah, halal darah, halal darah. Itu ajaran apa?
Bukan ajaran Islam ala Nusantara, rahmatan lil alamin. Padahal sejak 2005 yang lalu itu sudah ada ketetapan seluruh ulama sedunia bahwa umat Islam di dunia dengan perbedaan yang ada dari segala unsur, ya, mazhab, ya, dan golongannya, itu haram menumpahkan darahnya. Walaupun berbeda loh ya, walaupun Syiah ya, Ja'fari, Salafi, Sufi, Dohiri, ya, Ibadi, semua diakui kok. Nah ini kok ada fatwa di Indonesia halal darahnya Yai Fuad Barat lah. Berarti sesat menyesatkan. Siapa yang bisa, ya, membantah bahwa fatwa halal darahnya saudara? Hancur jum Indonesia ini, nggak ada aturannya. Oleh sebab itu kami tetap, ya, membela yang benar. Posisi Gus Fuad Barat sudah benar dan tidak perlu disudutkan. Dalam tayangan potongan bahwa beliau mengaku sebagai cucu PKI itu potongan, nggak mengikuti video selengkapnya. Para pemirsa dan pendengar semua.